Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudulkan teori behaviorisme. Secara garis besar, teori behaviorisme adalah teori yang menekankan bahwa proses belajar dapat diamati melalui stimulus dan respon, di mana perilaku seseorang terbentuk dari sebuah pengalaman dan lingkungan. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori ini ada 5, antaranya adalah Edward L. Thorndike, Ivan Pavlov, John B. Watson, B.F. Skinner, dan Albert Bandura. Menurut Skinner tentang teori behaviorisme, yaitu dalam sebuah pembelajaran yang terpenting adalah adanya stimulus atau input dan juga respon atau output. Teori ini dikenal sebagai teori stimulus respon yang menekankan kepada penguatan atau reinforcement melalui proses operant conditioning atau cara kerja yang menentukan. Maksudnya apa? Setiap perilaku yang kita lakukan akan menimbulkan akibat. Nah, jika akibatnya menyenangkan, misalnya kita mendapat hadiah atau kita mendapat pujian, maka kita cenderung akan mengulangi perilaku itu lagi. Nah, tetapi ketika kita mendapat akibat yang tidak menyenangkan, misalnya kita dihukum atau kita gagal dalam suatu hal, maka kita akan cenderung menghindari atau berhenti dalam melakukan hal tersebut. Jadi, inti dari teori Skinner adalah bahwa penguatan merupakan unsur terpenting dalam proses pembelajaran, karena penguatan membuat ikatan stimulus respon menjadi lebih kuat dan juga perilaku atau karakter bisa dibentuk secara bertahap sehingga dapat berkembang secara maksimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi di dalam dunia pendidikan menurut teori Skinner. Menurut teori Skinner menekankan bahwa belajar bukan sekedar menghafal atau memahami materi, melainkan membentuk kebiasaan dan perilaku positif melalui penguatan. Dalam praktiknya, guru bisa memberikan reward atau penguatan positif seperti pujian, nilai tambahan, atau sekedar ucapan, "Kamu hebat," agar siswa merasa dihargai dan mau mengulangi perilaku baiknya. Penguatan negatif juga dapat diterapkan dengan cara mengurangi hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, membebaskan siswa dari tugas tambahan ketika mereka sudah rajin mencatat atau datang tepat waktu. Selain itu, latihan berulang juga penting agar keterampilan benar-benar melekat, seperti siswa yang semakin lancar berhitung karena terbiasa mengerjakan soal setiap hari. Meskipun hukuman tetap ada, Skinner menekankan bahwa yang utama adalah membangun motivasi melalui penguatan positif. Guru perlu menghadirkan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, dan penuh dukungan. Karena lingkungan yang kondusif akan membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami pelajaran, tetapi juga terbiasa disiplin, percaya diri, dan memiliki motivasi untuk terus berkembang. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang nilai, melainkan juga tentang menumbuhkan perilaku baik dan semangat belajar yang akan bermanfaat sepanjang hidup. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya kami akan memberikan contoh penerapan di kelas dalam teori behaviorisme oleh tokoh Bruce Frederick Skinner. Baik, yang pertama mungkin penerapan di kelas di mana guru menerapkan reinforcement positif atau penguatan positif ketika siswa menjawab pertanyaan dengan benar. Di sini kami akan memberikan contoh percakapannya. Baik, yaitu guru, baik anak-anak, siapa yang bisa menjawab hasil dari 6 kali 7? Seorang siswa mengangkat tangannya dan menjawab 42, Bu. Dan guru menjawab lagi, bagus sekali, tepat. Kamu hebat, untuk itu kamu mendapatkan bintang di papan prestasi. Lalu siswa tersebut tersenyum bangga, lalu mengucapkan terima kasih pada guru tersebut. Analisis Skinner, reinforcement positif atau penguatan positif ini pemberian pujian dan bintang prestasi berefek di mana siswa termotivasi untuk terus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Baik, untuk contoh selanjutnya yaitu penerapan di lingkungan sekolah, di mana situasinya guru BK menerapkan reinforcement negatif atau penguatan negatif dengan mengurangi hukuman jika siswa menunjukkan perilaku yang baik. Contohnya di mana seorang guru BK mengucapkan kamu sudah 3 hari tidak terlambat sekolah,
hal itu merupakan sesuatu hal yang bagus, di mana hukuman piket tambahan akan dihilangkan. Siswa merasa bangga dan juga senang karena piket tambahannya tidak dilakukan lagi, di mana reinforcement negatif ini atau penguatan negatif ini berefek di mana siswa termotivasi menjaga perilaku tepat waktu atau mereka menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Baik, untuk contoh selanjutnya, di sini kami akan mengaitkan dalam dunia olahraga dan juga dunia teknik atau workshop otomotif. Yang pertama yaitu dunia olahraga. Kami mengambil contoh dari sepak bola, di mana seorang dosen menyuruh mahasiswa melakukan passing jarak pendek dan mahasiswa tersebut melakukan passing tepat kepada temannya. Akhirnya dosen memberikan pujian dan juga memberikan reward, di mana mahasiswa tersebut yang dapat melakukan passing secara benar tadi akan melakukan istirahat terlebih dahulu dibanding teman-teman yang lain. Hal ini membuat mahasiswa yang lain termotivasi dan juga akan melakukan passing yang benar dan juga terus belajar. Baik, yang kedua yaitu dunia teknik atau workshop otomotif, di mana seorang dosen menyuruh mahasiswanya untuk mencoba memasang busi dengan rapi dan juga tepat, dan mahasiswanya melakukan tugas tersebut dengan benar dan juga rapi. Alhasil dosen memberikan pujian dan juga reward, yaitu di mana mahasiswa tersebut dapat menyalakan mesin terlebih dahulu dibanding teman-teman yang lain. Hal ini juga akan membuat mahasiswa yang lain termotivasi dan juga termotivasi agar mereka melakukan atau mencoba memasang busi dengan tepat dan juga benar. Mungkin itu saja contoh yang dapat kami berikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari keseluruhan teori behaviorisme Skinner, yaitu Skinner ini adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai tokoh utama behaviorisme dengan teori operant conditioning, yaitu gagasan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui penguatan atau reward dan hukuman. Dalam pendidikan, ia menekankan pentingnya memberikan penguatan positif agar siswa termotivasi mengulang perilaku baik serta penggunaan konsekuensi yang jelas untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Penerapannya di sekolah dapat berupa pemberian pujian, poin tambahan, stiker bintang, atau sistem penghargaan sederhana yang mendorong siswa lebih aktif dan disiplin dalam belajar. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi.